Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 19 September tahun 2025. Nih, gimana kabar kalian? Apakah kalian banyak yang cuan hari ini? Harusnya sih banyak ya, minggu-minggu ini banyak banget saham yang hijau ya. Harusnya kalian pada cuan nih. Nah, hari ini IHSG naik lumayan lah ya, 0,53%. Sekarang berada di angka 8.051 perak ya. Transaksinya juga gede ya, hampir 28 triliun, 27,8. Asingnya net buy ya hari ini 1,4 triliunan ya, lumayan mantap. Terus saham-saham kecil juga ya, saham-saham yang pernah kita bahas ya, yang punya market cap yang kecil-kecil pada naik ya. Pada ada juga yang ARA, kemarin ada yang ARA si Koci ya, hari ini si Pak Pegel ARA ya, Pak Pegel ARA. Terus pizza hampir ya, tapi lumayan sih naik ya si pizza. Terus apalagi nih, kaki dulu udah naik. Terus kuas juga yang pernah kita bahas aja ya, kuas, Koci, apalagi tuh, pokoknya saham-saham market cap yang small cap pada manggung ya. Gue pilihin yang ada pundanya gitu, jadi kalau yang nggak ada punda meskipun naik ya gue nggak pantau gitu, soalnya pusing mantaunya, takut kejerembab kita, terjerumus ke dalam apa, karung ya, karung bandar gitu. Gue nggak mau seperti itu. Kalau ada backingan pundanya kan kita nggak masalah, meskipun turun kita bisa nambah muatan gitu. Kalau yang nggak ada ya kita wassalam ya, harus cut loss, sayang, buang-buang waktu gitu. Nah, kali ini gue pengen bahas saham BMRI ya, atau Bank Mandiri. Dia akhirnya Q2 nya udah turun ya, setelah sekian lama kita menunggu, karena dia kan di audit dulu ya untuk Q2, mungkin untuk kebutuhan spin off si BSI ya. BSI mau dipegang langsung sama Danantara gitu, jadi kayaknya dua-duanya di audit deh, BSI sama BMRI ya, jadinya baru pada muncul. Oke, langsung aja kita bahas ya. Dia BMRI ini Bank Mandiri ya, tentunya tanggal IPO-nya 14 Juli tahun 2003, harga IPO-nya 655 perak ya. Lembar sahamnya saat itu, saat IPO 3,5 miliar lembar saham, dan hasil IPO-nya kurang lebih 2,4 triliun. Saham free float-nya sekarang 39%. Transaksi harinya juga gede ya, 1 triliun. Kalau lu punya duit 1T ya sehari bisa cair lah ya, kalau lu mau jual beli di BMRI ya gitu. Lembar saham sekarang ada 93 miliar lembar saham. Harga closingan hari ini tentunya di 4380 ya, turun sedikit. Market cap-nya berada di angka 408 triliun, lumayan. Ekuitas dia ada di angka 266 triliun ya untuk saat ini di Q2. Terus harga buku dia sebenarnya ada di angka 2859 ya. Nah, kalian tahu nggak rumus harga buku sama PBP gitu? Untuk yang pemula, apakah kalian mengerti dari mana angka-angka ini? Nah, kalian harus tahu ya minimal itu, karena ini dasar banget ya untuk seorang investor. Nah, PBP-nya ada di angka 1,53 kali, terus liabilitasnya gede juga ya. Gede nih, ada di angka 2200 triliunan ya, berarti kan dana nasabahnya banyak ya. Belum lagi tambah 55 triliun nanti, harusnya Q3 bisa nambah nih liabilitasnya, soalnya kan disuntik sama Minke kemarin ya. Berarti DER-nya ada di angka 830% ya. 8 kali dari ekuitas dia, lumayan gede. Jadi dana tuh kan, jadi dana yang disalurkan ke masyarakat juga gede. Dan sebenarnya ada yang kemarin bagi berapa ya, 55 triliun ya kalau nggak salah, yang dari BI itu nilainya sih untuk Big Bang ini kalau menurut gue ya emang kecil ya kalau nilai segitu, tapi dengan ekonomi yang masih lemah ya penyalurannya juga agak-agak seret juga gitu. Jadi masyarakat harus bisa kembali bangkit untuk bisa menyerap dana itu ya, jadi biar muter di bawah. PS sekarang ada di angka
8,3 kali ya, dan laba ditahannya juga gede ya, 155 triliun. Lanjut, pendapatan di Q1 dia dapat 41 triliun dan Q2 turun 5,2% ya, dapat 39 triliun. Nah, yang unik dia ini Q1 ke Q2 kan turun ya, turun sedikit lah ya, turun 5%, tapi kalau dibandingkan dari 2024 sih sebenarnya dia naik ya, Q1 atau Q2 24 ke Q2 25 juga naik sih, jadinya ya oke-oke aja sih sebenarnya. Cuman net income-nya Q1 24 ke 25 naik, nah Q24 ke Q2 2024 dan ke Q2 2005 sih turun ya. Itu kenapa? Karena di Q2 nih ya, jadi yang cepet beban umum dan administrasinya naik ya, untuk Q2 2025 hampir 2 triliun ya, jadi menggerus tuh. Mana nih beban, nah ini nih umum dan administrasi. Kalau di Q1 2025 dia cuma 6 triliun, nah Q2 2025 dia 8,2 triliun ya, naik 2 triliunan ya. Di laporan keuangan sih buat promosi dan lain-lain katanya gitu dah. Lu baca aja nanti ya. Pokoknya naik ya. Mungkin Q3, Q4 harusnya udah beres kali promo-promonya gitu. Terus lanjut, gross profit marginnya Q1 26 triliun, Q2 26,5 naik ya, 22,2%. Untuk net profit marginnya ya, tadi nih harusnya kalau tambah 2 triliun sih naik dikit ya, minimal sama ya 13,25 triliun ya. Kalau misal beban umum dan administrasinya ibaratnya sama atau harusnya berkurang. Kalau berkurang sih bisa 14 triliun ya, jadi bisa lebih positif diterima oleh investor gitu. Cuman karena bebannya naik ya, jadinya harganya agak lelet ya. Berarti secara NPM sih gede ya, 30%an dia net profit marginnya, porsinya. Untuk EPS nya Q1 141 dan Q2 120 ya, jadi secara anualis dia EPS nya 524 perak. Nah terus dia bagi dividen tahun kemarin 78% ya DPR nya. Secara EPS sih 524 ke 597 turun ya, turun 70-an perak. Dan tapi kan Q3 sama Q4 belum muncul. Harusnya mungkin bisa, tapi gimana nanti kalau beneran spin off si BSI, apakah labanya akan berkurang atau gimana? Nah ini jadi pertanyaan lagi nih. Jadi kalau di BMRI lu harus bener-bener jeli ya, kalau misal lu belum masuk ya dan lu berniat untuk masuk gitu. Kecuali kalau lu udah masuk ya udah itu lanjutin aja, terima ya. Nah kalau belum masuk lu bisa cari-cari tahu nanti kalau udah BSI keluar dari, dia kan pemegang sahamnya paling gede sih Mandiri ya. Nah gimana dampaknya, apakah labanya akan berkurang atau gimana? Nah itu harus dipertimbangkan. Karena kita belum muncul ya, baru sampai Q2 ya, kita estimasiin aja dulu. DPR 78% dengan IPS 524, berarti dividennya 408 perak. Di harga sekarang sih yieldnya gede ya, gede banget ini untuk Bank Big Bang, 9,3% ya. Cukup ngeluarin 38 triliun buat bayar dividen gitu. Jadi harga warasnya berapa? Ada di angka 4.088 sampai 8.175. Dan sekarang ada di 4380 ya, udah masih di harganya banget gitu. Secara histori dividennya nggak usah diraguin lagi lah. 2003 sampai nggak pernah bolong ya BMRI. Untuk dividennya sih aman ya. Cuman dari dampak spin off BSI itu ya harus dipertimbangkan dulu, apakah akan berakhir baik atau berakhir ya mengurangi labanya gitu. Kita harus cari tahu gitu. Nah kayaknya segitu dulu ya untuk gambaran tentang si BMRI sampai Q2 dengan saat ini. Kalau nggak ada perubahan sih bagus ya, gede. Di harga sekarang juga sangat menarik sih gitu. Kalau berani ya hajar lah, kalau nggak berani ya jangan ya.
tunggu info selanjutnya aja gitu, biar investasi kita semakin aman. Kan Big Bang banyak, ada 4 lah ya Big Bang. BBRI itu udah mulai diakumulasi tuh sama asing ya, jadi harusnya sih bisa cepet naik lagi ya gitu. Nah oke, segitu dulu ya untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.